Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakidatus Salma akan menyampaikan mengenai kampanye praktik baik mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kampanye praktik baik ini saya lakukan di kelas dengan judul penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 TKR 4 SMKN 6 Malang. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana jarak antara kemampuan aktual dengan kemampuan potensial siswa yang dicapai dengan sebuah bantuan. Pembelajaran optimal di mana siswa belum dapat menyelesaikan tugas secara mandiri, tetapi dapat melakukannya dengan sebuah bantuan. Scaffolding dalam ZPD sendiri merupakan strategi pembelajaran penting untuk mendukung siswa mencapai potensi maksimalnya. Melalui bantuan yang tepat dan waktu yang sesuai, siswa akan belajar lebih efektif dan mandiri. Praktik baik yang saya lakukan adalah di kelas 11 TKR 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi bab pertama menulis puisi yang menginspirasi adanya kesempatan untuk semua dengan subbab mempersiapkan musikalisasi puisi. Media yang digunakan adalah panggung imaji puisi. Selanjutnya adalah tahapan penerapannya. Tahap pertama adalah penyampaian materi menggunakan PowerPoint dan video untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Tahap kedua adalah siswa diarahkan untuk berkelompok menyelesaikan penugasan. Hal ini bertujuan agar siswa berdiskusi dan berkolaborasi. Tahap ketiga adalah penyusunan tugas. Siswa diarahkan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan pola yang ada pada panggung imaji puisi. Dan tahap yang keempat adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil. Pada tahap ini, guru dan kelompok lain memberikan masukan pada hasil penugasan masing-masing kelompok. Tahap pertama, penyampaian materi dengan PowerPoint dan video bertujuan untuk memberikan materi yang menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Didapati hasil bahwa selain mendapatkan materi, siswa juga mendapatkan contoh materi musikalisasi puisi melalui video YouTube. Hal ini tentunya membuat pandangan siswa mengenai materi bukan hanya dapat dibayangkan, tetapi juga terdapat contoh nyata yang akan membantu mereka dalam mengembangkan imajinasi. Tahap kedua, pembelajaran didesain dengan berkelompok. Anggota kelompok berjumlah 5-6 siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau biasa disebut dengan kelompok heterogen. Tujuan dari hal ini agar tiap kelompok memiliki siswa dengan kemampuan yang tinggi untuk menjadi tutor dalam penyelesaian tugas. Hasilnya, siswa diberikan ruang untuk berkolaborasi dan bertukar pikiran mengenai materi musikalisasi puisi dan contoh lainnya sebelum diberikan lembar aktivitas kerja atau lembar aktivitas kelompok. Hal tersebut membentuk pemahaman yang lebih dalam karena selain belajar mandiri, mereka juga memiliki pandangan dari teman sebaya sehingga pemahaman mereka akan berkembang. Tahap ketiga, yaitu penyusunan tugas. Siswa diarahkan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan pola yang ada pada panggung imaji puisi. Tiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan LAK, panggung imaji puisi. Di dalamnya sudah terdapat pola yang harus diikuti agar mereka lebih memahami makna puisi. Hasilnya, pada tahap ini, tiap kelompok berhasil menyelesaikan penugasan sesuai dengan pola yang ada pada LAK, panggung imaji puisi. Selanjutnya adalah tahap keempat. Di sini, tiap kelompok mempresentasikan hasil. Pada tahap ini, guru dan kelompok lain memberikan masukan pada hasil panggung imaji puisi. Hasil yang didapati pada tahap ini, tiap kelompok presentasi panggung imaji puisi dan diberikan komentar oleh kelompok lain serta guru. Dari masukan yang diberikan dan sesuai dengan pemahaman kelompok, maka panggung imaji puisi yang telah disusun direvisi. Siswa telah berhasil menyelesaikannya dan dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari paparan sebelumnya, didapati kesesuaian pembelajaran dengan scaffolding ZPD. Pada tahap pertama, penyampaian materi atau modeling dan stimulasi awal ditemui bahwa guru memberikan materi dan contoh melalui media. Hal ini adalah dukungan awal atas scaffolding agar siswa memahami konteks dan gambaran tugas. Siswa mulai masuk ke ZPD, belum bisa mandiri memahami musikalisasi puisi, tapi mulai dibimbing.
Tahap kedua adalah diskusi kelompok heterogen atau kolaborasi dan zona proksimal. Siswa saling membantu sesuai kemampuan. Siswa yang lebih mampu menjadi tutor sebaya. Ini adalah bentuk scaffolding sosial sesuai dengan prinsip ZPD bahwa belajar efektif terjadi lewat interaksi. Guru menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pemahaman. Tahap ketiga adalah penyusunan tugas atau praktik terbimbing. Lembar aktivitas kelompok berfungsi sebagai kerangka kerja atau panduan, merupakan struktur scaffolding. Guru tidak memberikan solusi langsung, tetapi mengatur batasan dan arah eksplorasi siswa. Siswa belajar dengan bimbingan, tapi lebih mandiri dari sebelumnya. Tahap 4, yaitu presentasi dan umpan balik, atau refleksi dan pelepasan scaffolding. Siswa menunjukkan hasil kerja dan menerima masukan. Scaffolding secara bertahap mulai dilepas karena siswa kini mampu menyusun, merevisi, dan menyimpulkan pembelajaran secara mandiri. Hal ini mencerminkan pencapaian potensi belajar penuh dalam ZPD. Didapati kesimpulan bahwa pembelajaran menerapkan scaffolding secara bertahap dan terstruktur dari pemberian contoh, kerja kelompok, tugas terarah, presentasi mandiri. Peran guru sangat sesuai sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam menjangkau dan melewati ZPD-nya. Siswa berkembang dari belum mampu, mampu dengan bantuan, hingga mampu secara mandiri. Baik, telah saya sampaikan mengenai kampanye praktik baik yang saya terapkan di kelas. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.